Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu. Hari ini kita mulai pembelajaran, di mana pembelajaran hari ini yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 tentang tumbuhan sahabatku. Ibu harap kalian sudah menyiapkan buku temanya dan buku tulis kalian dan mempersiapkan diri kalian untuk mendengarkan materi dari Ibu. Nah, materi yang pertama tentang pengertian teks laporan hasil pengamatan. Kalian tahu, teks laporan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Teks laporan hasil pengamatan berisi informasi umum, kumpulan fakta-fakta, dan simpulan. Teks laporan juga terdapat ide pokok. Nah, ini kalian pasti masih ingat tentang ide pokok dalam paragraf. Ini Ibu berikan contoh bagaimana kita menuliskan ide pokok paragraf. Nah, ini ada contoh paragrafnya. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok, masyarakat Indonesia terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Nah, ide pokok dalam paragraf tersebut yaitu singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Jadi ide pokok itu adalah seperti apa kesimpulan yang dalam paragraf itu. Jika anak-anak membaca paragraf, nah hal apa yang paling banyak dibicarakan, diinformasikan dalam paragraf tersebut, nah itu menjadi ide pokok. Jadi ide pokok itu bukan di baris pertama, baris kedua, atau baris ketiga, tapi kalian harus membacanya dulu per paragraf. Setelah kalian membaca per paragraf, nah kalian cari tahu informasi apa yang paling banyak dibicarakan dalam paragraf tersebut. Nah, itu bisa menjadi ide pokok. Nah, ini kan dalam paragraf ini yang paling dibicarakan, infonya paling banyak itu tentang singkong. Berarti singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Itulah ide pokok. Tadi kita sudah melihat pohon singkong. Nah, dalam perkembangan biakan tumbuhan ada dilakukan secara generatif. Perkembangan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga. Bunga memiliki benang sari. Benang sari itu adalah alat kelamin jantan, dan putik itu adalah alat kelamin betina. Nah, ini harus diingat-ingat. Alat perkembangbiakan tumbuhan pada bunga yang alat kelamin jantan itu disebut benang sari, yang alat kelamin betina disebut putik. Ini adalah gambar atau skema dari perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Sini ada gambar bunganya. Sini bunga sepatu namanya. Yang pertama itu terjadi peristiwa penyerbukan, yaitu serbuk sari jatuh di kepala butik. Ya, kalian bisa lihat gambarnya. Lalu yang kedua terjadi peristiwa pembuahan, yaitu serbuk sari atau sel kelamin jantan melebur dengan sel telur atau sel kelamin betina. Lalu terjadilah pembuahan yang menghasilkan zigot. Zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Biji berada di dalam buah. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan baru akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa berbunga dan menghasilkan biji kembali, begitu sebaliknya. Ini adalah perputaran dari perkembangbiakan generatif pada tumbuhan.
Lalu macam-macam penyerbukan. Di sini ada penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri adalah serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Lalu penyerbukan tetangga, itu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih dalam satu tumbuhan. Jadi masih dalam satu tumbuhan. Yang ketiga adalah penyerbukan silang. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Lalu penyerbukan bastar. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Sini sudah ada gambarnya. Penyerbukan sendiri ini pada bunga yang sama, penyerbukan tetangga pada bunga yang lain tapi masih satu tumbuhan. Penyerbukan silang ini masih pada bunga yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan, ya. Jadi beda tumbuhannya berbeda. Lalu penyerbukan bastar ini bunga yang berasal dari tumbuhan yang varietasnya berbeda atau jenis yang berbeda. Ini harus kalian ingat macam-macam penyerbukan. Kalian tahu bunga sepatu ini tumbuh di negara-negara Asia Tenggara. Nah, ini Ibu jelaskan tentang kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya di negara-negara Asia Tenggara. Sebelum mengetahui itu, kalian harus ingat apa saja sih negara-negara yang ada di Asia Tenggara yang disebutnya ASEAN. Itu organisasi yang terdiri dari negara-negara Asia Tenggara disebut ASEAN. Di sini yang pertama ada Indonesia, tentu negara kita sendiri. Lalu ada Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, Filipina, Laos, Myanmar, Thailand, Kamboja. Ini adalah anggota dari negara-negara ASEAN. Negara-negara di Asia Tenggara umumnya memiliki kondisi geografis yang sama. Akan tetapi, kesamaan kondisi geografis tersebut tidak menjamin kehidupan sosial budayanya pun sama. Selanjutnya, tugas untuk anak-anak. Nanti bisa dilihat di buku temanya, yaitu halaman 4 melengkapi diagram. Di sini diagramnya kalian isi dengan ide pokok yang sudah kalian baca dalam paragraf di buku tema. Jadi kalian harus membaca dulu, lalu kalian mengisi ide pokoknya pada halaman 4 dengan menggambar diagramnya, melengkapi diagramnya. Yang kedua yaitu halaman 9-13 membaca tentang negara-negara ASEAN. Nah, ini kalian wajib mengerjakannya. Halaman 9-13 membaca tentang negara-negara ASEAN agar kalian tahu kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya di negara-negara ASEAN. Itu saja, terima kasih. Semoga kalian memahami dan mengerti penjelasan dari Ibu. Nanti Ibu akan kirimkan tugasnya di grup WA.